Jadi, berapa banyak dari kita yang tahu tentang ini? Sebagai Presbyterian, saya harap kita mengenal pengakuan iman Westminster, dan kalian tahu chapter pertama, kalau kamu memberikan kesaksian tentang doktrin tentang Allah, apakah yang akan kamu mulai? Banyak dari kalian kita bilang Allah adalah sesuatu. Tapi pernyataan iman Westminster chapter pertamanya menuliskan tentang ini, tentang firman Allah. Dan ini menulis 66 buku dalam Alkitab sebagai Alkitab. Kenapa? Karena perkumpulan ini percaya tanpa pengertian yang benar atas firman Allah, kamu tidak bisa memiliki pengertian yang benar tentang Allah. Karena wahyu dan pengetahuan tentang Allah harus datang terlebih dahulu dari Allah. Kita, dalam kemampuan kita, pengetahuan kita, usaha kita tidak bisa tahu tentang Allah yang Ia belum tunjukkan pada kita. Karena Allah adalah Allah. Ia memiliki segala kontrol. Jadi, hari ini kita akan melihat Mazmur 119. Dan Mazmur 119 ada 22 bait dan 8 baris di setiap bait itu. Jadi 8 kali 22 sama dengan 176 ayat. Saya ingin membuat kalian membaca seluruh Mazmur 119, tapi saya pikir ibadah pasti sudah selesai ya. Jadi setiap ayat kecuali satu itu berbicara tentang firman Allah. Jadi firman Allah itu ada di hampir setiap ayat di sini. Jadi kalau kita lihat di Mazmur 119 dan 10 ayat tentang Allah, saat kita berpikir tentang 10 firman ini, mari kita berpikir tentang firman Allah. Yang itu adalah Torah, Edut, Mishpat, Hok, Dafar, Pikut, Mitzvah, Derek, Imrah, dan Emet. Jadi kalau kita lihat, dan kita akan lihat 10 kata ini hari ini, jadi tolong santai ya. Jadi kita mulai yang pertama, Torah. Torah artinya hukum, ia datang dari firman dan berasal dari kata yara yang artinya menunjuk dengan jari. Jadi itu seperti firman Allah yang mengarahkan kita ke jalan yang benar. Ini mengajarkan kita dan mengarah ke cara hidup yang benar. Mazmur 119 ayat 1, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan, yang menurut Torah dari Tuhan. Jadi setiap negara memiliki 3 hal, rakyatnya, tanahnya, dan kedaulatannya. Dan dalam kedaulatannya itu kita memiliki hukum. Iya kan? Jadi pemimpin, raja, pemerintah, mereka menentukan hukum, dan apa yang mereka tentukan dalam hukum menunjukkan apa yang mereka pikir diterima atau tidak diterima dalam perbuatan manusia. Jadi hukum itu memberitahukan tentang apa yang dipikirkan oleh pemimpin tentang manusia, tentang rakyatnya, tentang masyarakatnya. Itu sama dengan kerajaan surga kita. Hukum Tuhan, hukum Allah mengajarkan kepada kita apa yang Allah pikir tentang bagaimana kita harus menjalankan hidup kita. Ya kan? Dan ini adalah hal yang menyenangkan. Bayangkan kalau hukum Singapura berkata kamu harus saling mengasihi sama kalian. Kamu pikir orang akan melawannya? Mungkin tidak secara terbuka, tapi kita pikir oh ya aneh ya, kenapa ini menjadi bagian dari konstitusi. Tapi dengan cara lain, hukum Allah, Imamat pasal 19 ayat 18 berkata, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Jadi di mata Allah, kebenaran itu lebih dari menaati hukum, kebenaran itu lebih dari mengikuti perintah Allah, tapi lebih itu menunjuk pada mengasihi. Jadi kebenaran menunjuk pada ketaatan tambah kasih.
kita pikirkan cara lain, kebenaran itu adalah pekerjaan, tapi dengan iman. Atau iman dan pekerjaan. Jadi di dalam kerajaan surga, kasih itu adalah bagian dari hukum. Mari kita lihat dari kata yang berikutnya, edus atau edah, itu artinya kesaksian. Firman Allah adalah kesaksian Allah atau saksinya. Ini muncul 23 kali dalam Mazmur 119. Mazmur 119 ayat 2, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Jadi, apa yang ajarkan pada kita kalau firman Allah itu lebih dari sekedar kumpulan hukum, tapi itulah kesaksian atau saksi. Jadi kata ini, edus, itu adalah kata yang dalam persidangan. Kamu memiliki jaksa, kamu memilih pembela. Dan jaksa dan pembela itu salah satu dari mereka, salah satunya kebanyakan berbohong kan. Jadi kita bayangkan, ada kesaksian Allah. Apa yang ada di lawannya? Di Taman Eden, Hawa mendengarkan kesaksian siapa? Kesaksian ular kan? Atau setan? Atau iblis? Jadi apa kesaksian Allah? Bagaimana ini dikatakan pada zaman dahulu kala, tahun-tahun keturunan yang lalu, Allah bersaksi tentang hal itu kan? Bagaimana Allah menciptakan seluruh hal melalui firman-Nya. Tapi apa yang dikatakan oleh setan? Enggak, Allah tidak menciptakan dunia. Ini menjadi begitu aja. Ya, materi atau ateis, ya kan? Ini adalah kesaksian setan. Bagaimana cara kita hidup? Apa kita harus taat pada firman Allah? Setan berkata, enggak. Allah tidak berkata seperti itu. Enggak, kalian bisa hidup bagaimanapun yang kalian mau. Apa yang kalian merasakan. Ikutin aja perasaan kalian. Ya kan? Ya, saya berdoa kalau kita seperti dikatakan Mazmur 119 ayat 31, dikatakan, aku telah berpaut pada peringatan-peringatanmu ya Tuhan, janganlah buat aku malu. Semoga kita bisa berpaut pada kesaksian Allah. Walaupun sekeliling kita, seluruh dunia berkata untuk tidak, itu ada di dalam iklan, itu ada di udara, di air, di teman-teman kita. Tapi mari kita berpaut pada firman Allah. Dan kita juga memiliki kesaksian diri kita sendiri saat kita menjalani hidup iman kita juga mengumpulkan kesaksian kita atas kekuatan Allah, kasih karunia dan kebaikan dalam hidup kita. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 33. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Semoga kita juga memiliki kesaksian kita juga. Amin. Yang berikutnya adalah mishpat. Itu artinya penghakiman. Itu berasal dari kata syakat, yang artinya mengadili atau memerintah. Itu artinya Allah akan menghakimi hati kita. Mazmur 119 ayat 7. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Jadi ini Allah telah memberikan kita hukumnya dan firman-Nya. Tapi pada saat kita membaca firman Allah, kebenarannya adalah firman Allah membaca kita. Ya kan? Firman Allah membaca kita kembali. Dan pada saat kita membaca firman Allah membaca kita kembali. Itu ada mata. Dan kita melihat Alkitab. Talenta saya bukan menggambar, tapi Alkitab melihat hati kita. Jadi, bagaimana kita merespon terhadap hal ini? Ada dua cara untuk meresponnya. Ketika Yesus datang ke dunia ini dan melayani dunia ini, Ia memberikan perumpamaan. Tidak ada jawaban netral, tidak ada jawaban seperti oke.
Kamu harus memilih sisi antara kamu mengikuti dia dan kamu bertobat dan kamu meninggalkan kehidupan lama kamu dan mengikuti dia, atau kamu mengeraskan hati kamu seperti pemimpin agama pada saat itu. Jadi tidak ada jalan tengah di sini antara kita bertobat atau kita mengeraskan. Ini yang kita sebut sebagai pelin-pelan. Jadi pada saat kita membaca Alkitab, kita harus hati-hati terhadap hal ini. Kita tidak boleh pelin-pelan. Kita harus menjawab dengan doa, Tuhan, saya telah membaca firman-Mu, ini akan saya lakukan untuk mengubah hidup saya untuk mengikuti firman-Mu. Jadi kamu baca firman Allah seperti ini setiap kali. Jadi membaca Alkitab itu bukan hanya sesuatu yang membosankan. Mazmur 141 ayat 5. Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku, itulah kasih. Tapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku, sungguh aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Apa dikatakan pemazmur sini? Ia berkata kalau ini adalah kasih dari Allah untuk menghakimi kita. Tidak ada yang suka dihakimi kan, tidak ada yang suka dibilang, oh ya perbuatan kamu melakukan seperti ini, seperti itu. Tapi firman Allah menghakimi kita itu adalah kasih karunia karena kita bisa bertobat, karena pada akhirnya setiap orang bisa akan dihakimi oleh firman Allah. Jadi antara kita dihakimi sekarang atau nanti. Ibrani pasal 12 ayat 7 sampai 8. Jika kamu harus menanggung ganjaran alam, perlakuan kamu seperti anak dimanakah terhadap anak yang tidak dihajar oleh ayahnya. Tapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang kamu diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak tapi anak-anak gampang. Saya berdoa kalau kita semua adalah anak-anak Allah, amin. Kalian adalah anak-anak Allah, jadi mari kita menerima penghakiman dia sekarang. Hok. Itu artinya ketetapan. Ini datang dari kata hakak, yang artinya menulis, memotong, menandai. Jadi bayangkan loh batu ya. Seorang harus menulis sesuatu. Raja ketika mereka menulis perintahnya, mereka menulis itu semua ditulis di atas batu. Betapa kuatnya hal itu. Jadi hok artinya sesuatu yang ditetapkan. Dengan kata lain, ketetapan. Itu berarti firman Allah tidak dapat berubah dan tidak dapat diubah. Artinya tidak bisa diubah dan tidak pernah berubah. Mazmur 119 ayat 89. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di surga. Selama-lamanya. Mazmur 119 ayat 5. Sekiranya hidupku tentu berpegang pada ketetapan-Mu. Jadi pada saat kita hidup di dunia ini, setiap hari keadaan kita selalu berubah. Kita semakin tua, kita mungkin memiliki kekurangan, kita mungkin ditipu. Status sosial kita, orang-orang mungkin mengkhianati kita, orang-orang mungkin pergi. Hal itu selalu berubah. Tapi firman Allah tidak pernah berubah. Dan ini adalah halnya. Setiap hal akan berubah, tapi firman Allah akan tetap. Jadi ketika dikatakan ketika pemazmur bilang jalanku berpegang pada ketetapan-Mu, itu ketetapan tidak pernah berubah. Kita memegang ketetapan Allah, kita juga akan menjadi bisa bertahan. Kita akan bisa bertahan sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Amin. Jadi, apa yang akan terjadi jika seseorang ingin mengubah firman Allah? Kita tahu kata-kata di Wahyu pasal 22 ayat 18 sampai 19. Saya tidak akan baca, tapi kita tahu kan peringatannya, kalau kamu tambah dalam firman, maka saya akan berikan hukuman pada kamu. Tapi jika kamu kurangi, maka kamu akan dikeluarkan dari buku kehidupan kan. Jadi Allah sangat serius terhadap hal ini, karena tidak
bisa bertahan sampai selama-lamanya kecuali kamu berpegang pada firman Allah. 2 Korintus pasal 3 ayat 3. Jadi mari kita memiliki firman Allah yang ditulis dalam hati kita dan bertahan sampai selama-lamanya. Amin. Yang berikutnya, davar. Kata yang kelima, davar. Kalian masih ingat kan, davar? Mazmur pasal 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Davar. Hal yang menarik dari kata ini adalah, ini tidak hanya berkata tentang firman, itu juga artinya tindakan. 1 Raja pasal 14 ayat 19. Selebihnya dari riwayat Yeroboam. Jadi, ini artinya ketika datang ke firman Allah, mengatakan dan melakukan sesuatu itu sama, hal yang sama. Melakukan, berkata dan berbuat tuh hal yang sama. Jadi dafar itu menekankan inkarnasional firman Allah. Itu artinya pasti akan terjadi, itu pasti akan menjadi terjadi, itu akan menjadi realiti yang terjadi. Ini adalah firman Allah. Jadi kata-kata firman itu selalu menghasilkan dalam bentuk tindakan. Ini adalah firman, ini adalah tindakan, ini adalah firman Allah. Kita sebagai manusia, kita berjanji, kadang berkata akan melakukan sesuatu, tapi kita tidak melakukannya. Tapi Allah tidak seperti itu. Yesaya pasal 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ini adalah firman Allah. Jadi, pada saat kesulitan, kemana kita harus pergi? Penulis Mazmur dalam Mazmur 119 berkata kalau kita harus pergi ke dalam firman Allah untuk mencari kekuatan. Ayat 28, jiwaku menangis karena duka hati, teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Ayat 107, aku sangat tertindas ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Ayat 25, jiwaku melekat pada debu, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Jadi mari kita mencari perlindungan dalam firman Allah, karena apa yang dikatakan oleh firman Allah terhadap kita. Kalau kita memiliki warisan tidak akan pernah hilang. Kita akan dikasihi oleh Kristus dan tidak akan yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Sejauh dari timur ke barat, begitu juga dosa kita terpisah dari kita. Jadi Allah itu selalu ada, itu adalah Allah Immanuel. Apakah kita bisa percaya pada hal ini? Pada saat kita seperti debu, kita kesulitan, kita mencair di dalam diri kita karena kesedihan. Mari kita berpegang pada firman Allah. Pikut berasal dari, itu adalah perintah. Berasal dari kata pakat yang berarti mengunjungi, menghadiri, mendatangkan hukuman. Tapi bentuk kata fulfill-nya di sini berarti mengangkat seseorang pada suatu tugas, posisi atau tanggung jawab. Misalnya orang Lewi di Bilangan pasal 1 ayat 50, ia diangkat untuk mengawasi, mereka diangkat untuk posisi dia untuk melayani. Dan Yosua di Bilangan pasal 27 ayat 16, dia diangkat untuk memimpin jemaat. Ada sedikit kesalahan teknis. Jadi firman Allah memimpin kita pada
tanggung jawab. Di Roma pasal 1 ayat 1 dikatakan dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Ia dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Dengan apa? Dengan firman Allah. Kisah para Rasul pasal 20 ayat 24. Tapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Apakah kita telah dipisahkan untuk Injil Allah? Amin, ya kan? Apakah firman Allah telah memberikan kepada kita perintah, kewajiban, tanggung jawab, misi? Ia telah melakukan itu kan? Dan lebih jauh lagi, bahkan dalam gereja Allah telah memberikan kita berbagai tanggung jawab dan tugas, besar atau kecil. Mari kita setia dalam melakukannya. Apa prinsip gereja kita tahun ini? Mari kita baca bersama-sama. Gereja yang ingin memenuhi sejarah penebusan dengan menjadi jemaat yang murni dan kudus melalui persembahan yang hidup. Kamu pikir ini berikan begitu saja tanpa doa? Ini melalui doa yang begitu banyak, melalui puasa, doa puasa untuk mendapatkan prinsip ini. Jadi mari kita memiliki moto ini dengan memberikan ibadah dengan seluruh fokus dan seluruh persembahan kita, sehingga ia menerima persembahan hidup dari gereja Sion. Amin. Dan apa yang terjadi kalau kita ingin berpegang pada prinsip itu? Mazmur 119 ayat 173. Biarlah tanganmu menjadi penolongku, sebab aku memilih titah-titahmu. Saya baca Ezra pasal 7 semalam dan dikatakan tiga kali sini dengan tangan Allah bersama dengan saya. Apa yang terjadi kalau tangan penolong Allah, bahkan raja, membuat segala sesuatu terjadi? Ini yang kamu butuhkan untuk membangun rumah Allah. Bantuan tangan Allah ada bersama dengan Ezra pasal 7. Dan kalau kita telah memilih Allah dan motonya, maka tangan Allah yang menolong akan bersama dengan kita dan gereja Sion. Amin. Mitzvah artinya perintah, berasal dari kata sava, yang artinya memberikan perintah, menunjuk atau memerintah. Pemerintah Allah menginginkan ketaatan kita karena memiliki otoritas Allah. Mazmur 119 ayat 166. Aku menantikan keselamatan daripadamu ya Tuhan, dan aku melakukan perintah-perintahmu. Kata di sini adalah mitzvah. Jadi beberapa dari kita mungkin berkata atau bertanya, kenapa saya harus taat pada Alkitab? Otoritas apa yang dimiliki? Bayangkan ya, kalau kamu berkata pada orang itu, oh karena mama saya yang suruh. Itu adalah perintah mama saya. Nggak akan bekerja kan? Kita harus membawa itu ke level lebih tinggi. Karena Perdana Menteri menyuruh saya untuk membaca Alkitab. Nggak masuk akal. Karena Perdana Menteri itu juga masih manusia. Jadi pemerintah, raja, manusia apapun. Kalau ada manusia yang menyuruh kamu, kalau kamu harus membaca Alkitab berdasarkan otoritas mereka, tuh nggak masuk akal. Tapi satu-satunya cara untuk menjadi masuk akal untuk firman Allah, ialah dengan firman Allah, untuk memberikan otoritas dan memvalidasikan firman Allah. Karena ini adalah firman dengan otoritas tertinggi. Ini seperti berputar, tapi ini masuk akal. Hanya firman Allah yang bisa berkata kalau firman Allah adalah firman Allah. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Segala tulisan yang diharapkan Allah memang bermanfaat untuk mengajarkan, untuk mengatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi di atas segala macam otoritas di dunia ini, kita harus memiliki ketaatan, dan lebih lagi terhadap satu orang yang paling pantas mendapatkan ketaatan kita, yaitu Allah itu sendiri. Amin. Derek artinya jalan atau jalur. Ini mengatakan firman Allah adalah jalan kebenaran. Jadi Torah
menunjukkan kita kepada jalan yang benar kan. Dan jalan apa? Firman Allah itu sendiri. Firman Allah itu adalah jalan kebenaran. Mazmur 119 ayat 33, "Perlihatkanlah padaku ya Tuhan petunjuk ketapan-ketamun, aku hendak memegangnya sampai saat terakhir." Ayat 36-37, "Condongkanlah hatiku pada peringatan-peringatanmu dan jangan kepada laba. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan." Jadi kata ini Derek menekankan kalau firman Allah adalah kompas kita, adalah jalan kita yang menuntun kepada surga. Itu adalah jalan kecil, jalan yang penuh penderitaan, jalan yang penuh dengan pengorbanan. Dan tolong ingat quote dari missionary Jim Elliot, tidak ya tidak dia tidak bukanlah bodoh untuk memberikan sesuatu yang ia tidak bisa simpan dan mendapatkan apa yang tidak bisa kita hilangkan. Apa yang kita tidak bisa hilangkan itu adalah kerajaan Allah. Jadi jalan ini adalah jalan yang penuh dengan penderitaan tapi menunjuk pada kemuliaan pada akhirnya. Jadi semoga kita bisa berpegang. Inilah jalan kita. Jalan yang lain menunjuk pada neraka. Dan lebih dari itu, firman Allah sendiri adalah kekuatan, kuasa yang membawa kita pada surga. 2 Petrus pasal 1 ayat 3, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu. Ini kuasa apa? Kuasa ilahinya. Ya, menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Jadi dalam pengenalan Dia, pengenalan apa? Yesus Kristus, kita mendapatkan apa? Akses kepada kuasa ilahinya. Bukannya kita ingin kekuatan itu, itulah kekuatan yang membawa kita kepada tanah perjanjian. Kita perlu kekuatan itu bagaimana? Melalui firman Allah. Yang berikutnya, imrah. Imrah, ucapan. Datang dari kata amar yang artinya berbicara. Dan tekanannya adalah kalau firman Allah dibawa oleh nafas Allah atau diperkuat. Saya berbicara sekarang dengan nafas saya kan. Kalau saya mengambil buku dan membaca kata-kata orang lain, tapi nafas saya kan. Tapi begitu tentang Allah, firman Allah, itu tidak cukup untuk nafas kita. Itu harus menjadi nafas Allah sendiri yang memberikan kekuatannya. Ya kalau tidak, kalau kita mencoba memaksakan kekuatan atas Allah menggunakan kekuatan kita dan roh kita, itu seperti kamu mencoba menggunakan Ferrari dengan baterai tipe A. Mazmur pasal 33 ayat 6. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Jadi nafas dari mulutnya atau ruah dari Tuhan. Ayat 9. Sebab ia berfirman amar, maka semuanya menjadi, ia memberi perintah, maka semuanya ada. Kata ruah ini, itu artinya angin, nafas, atau kekuatan hidup, kuasa hidup. Apakah kita memiliki ruah itu dalam hidup kita hari ini? Amin. Roh Kudus ada dalam diri kita. Jadi apa artinya? Pada saat kita membaca Alkitab, kita harus membaca bukan dengan roh kita, tapi melalui Roh Kudus. Artinya kita harus membaca dengan doa. Kita harus membaca dengan doa. Dengan doa kita membaca firman Allah. Dan firman Allah akan mengubah kita. Oke, emet. Ini adalah kata terakhir. Emet artinya kebenaran atau kesetiaan. Berasal dari kata aman, yang artinya meneguhkan, mempercayai, meneguhkan. Artinya firman Allah itu tidak ada kesalahan. Dan
tidak mungkin untuk ada kesalahan. Jadi tidak mungkin untuk bisa menjadi salah. Mazmur 119 ayat 160. Dasar firman-Mu, Emet, adalah kebenaran, dan segala hukum-hukumnya yang adil adalah untuk selama-lamanya. Jadi, Bilangan pasal 23 ayat 19. Allah bukanlah, kenapa firman Allah itu tidak ada kesalahan? Karena firman Allah itu tidak bisa membuat kesalahan. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Mari kita pergi selangkah lebih jauh. Tidak mampu untuk berbuat salah atau memiliki kesalahan, artinya bahkan jika Allah berbicara sesuatu yang mungkin tampaknya tidak mungkin, bahkan realitas akan berubah untuk menyesuaikan dengan firman Allah. Kamu belajar matematika di sekolah kan? Jadi firman Allah adalah simbol ini. Kamu tahu simbol ini? Lebih firman Allah lebih besar sama dengan kenyataan. Itu lebih memiliki otoritas yang lebih dari realitas itu sendiri, dan realitas harus mengejar pada firman Allah. Itu adalah Tuhan kita, Allah kita. Lebih dari itu. Segala sesuatu yang ada karena firman Allah. Ratapan pasal 3 ayat 37. Siapa berfirman maka semuanya jadi, bukankah Tuhan telah yang memerintahkannya? Ibrani pasal 1 ayat 3. Ibrani pasal 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah yang menopang segala sesuatu yang ada dengan firman yang penuh kuasa. Dan jadi segala sesuatu itu ada melalui firman Dia. Yang terakhir, 10 firman dan pengenapannya dalam Yesus Kristus. Mari kita lihat bagaimana firman ini semua menunjuk pada Yesus Kristus. Karena pada akhirnya 10 kata ini menunjuk pada Yesus Kristus yang merupakan firman Allah sebenarnya. Torah, hukum, memberikan kesaksian tentang Yesus. Lukas pasal 24 ayat 44, Roma pasal 3 ayat 21. Yesus adalah pengenapan dari hukum itu. Bagaimana? Dengan taat padanya dengan sepenuhnya, dan menangkan kebenaran bagi semua yang percaya kepadanya. Roma pasal 10 ayat 4, Matius pasal 5 ayat 17, Galatia pasal 2 ayat 16. Edut. Sebagai firman Allah, Yesus memberikan kesaksian dan bersaksi tentang Allah Bapa dan kerajaan surga. Ia memulai perumpamaan dengan bagaimana kerajaan surga itu seperti ia memberikan kesaksian, tapi ia ada di sana. Ia turun ke dunia ini. Dan Bapa serta Roh Kudus juga memberikan kesaksian tentang siapa Yesus. Sebagai firman Allah, Yohanes pasal 3 ayat 32, pasal 5 ayat 37, 1 Yohanes pasal 5 ayat 9. Mispas, penghakiman. Sebagai firman Allah, penghakiman Yesus adalah benar. Yohanes pasal 8 ayat 16. Dan Yesus adalah hakim yang sebenarnya yang menghakimi dengan integritas. Yohanes pasal 5 ayat 30, pasal 9 ayat 39. Pada hari terakhir, seluruh manusia akan berdiri di hadapan penghakiman Kristus. Ia adalah hakim yang sebenarnya. 2 Korintus pasal 5 ayat 10, Ibrani pasal 9 ayat 27, Yohanes pasal 12 ayat 48. Hok, ketetapan. Yesus adalah firman Allah yang kekal dan tak berubah. Ibrani pasal 13 ayat 8. Dan Yesus Kristus sama kemarin, sekarang, dan selamanya. Dan melalui iman pada Yesus, firman Allah tertulis di hati kita dan kita akan bertahan selamanya. Kita baca sebelumnya di 2 Korintus pasal 3 ayat 3. Davar, firman dan perbuatan. Kamu tahu ini kan? Sebagai firman Allah, Yesus menjelma menjadi manusia dan ada dalam bentuk fisik. Bahkan sampai hari ini. Ia naik sebagai daging
Dia duduk di sebelah kanan Allah. Bagaimana kamu duduk jika kamu tidak memiliki bentuk, ya kan? Lukas pasal 1 ayat 35, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9. Firman Yesus bukanlah sesuatu yang mati, tapi firman yang menjelma menjadi serupa dengan Kristus dalam diri kita melalui Roh Kudus. Yohanes pasal 6 ayat 63. Ini adalah roh yang memberikan hidup. Firman yang saya katakan padamu adalah roh dan hidup. Pikut, perintah. Sebagai firman Allah, Yesus memenuhi tanggung jawabnya kepada kita dengan menyerahkan nyawanya. Yohanes pasal 10 ayat 15. Ia juga memiliki perintahnya dan ia memenuhinya. Ia juga menunjuk kita masing-masing untuk tugas dan tanggung jawab untuk menyerahkan hidup kita bagi misinya. Yohanes pasal 17 ayat 18, pasal 20 ayat 21, Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Mizvah, perintah. Sebagai firman Allah, Yesus menerima perintah Allah sebagai hidup kekal dan menaatinya bahkan sampai mati. Yohanes pasal 12 ayat 50. Dan Yesus memberi kita perintah untuk saling mengasihi sebagaimana ia telah mengasihi kita. Yohanes pasal 15 ayat 12. Derek, jalan atau jalur. Sebagai firman Allah, Yesus sendiri adalah jalan hidup kekal yang menuntun kepada Bapa. Yohanes pasal 14 ayat 6. Ia adalah jalan. Dan kita hanya bisa diselamatkan dengan hubungan dengan Yesus, firman Allah. Dan ketaatan kita itu lebih penting daripada ketaatan kita yang masa lalu. Ketaatan kita sekarang itu yang penting. Bagaimana ketaatan masa lalu? Segala ibadah yang saya lakukan di masa lalu. Yang penting adalah di mana kita sekarang, hari ini. Ketaatan masa lalu tidak peduli. Imrah, ucapan firman. Sebagai firman Allah, Yesus dihembuskan oleh nafas Allah, Roh Kudus. Lukas pasal 4 ayat 18 sampai 19. Itu ketika Yesus membuka kitab Yesaya dan berkata kalau Roh Allah bersama dengan dia. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 38. Seluruh pelayanannya dipimpin oleh Roh Kudus dari kelahirannya sampai kebangkitannya. Inkarnasinya itu melalui Roh Kudus dan kebangkitannya juga melalui Roh Kudus. Lukas pasal 4 ayat 18. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 38. Bagaimana Allah mengurapi Yesus dari Nazaret dengan Roh Kudus dan dengan kekuatannya. Jadi firman Allah itu harus ada nafas Allah, ruah. Yang terakhir, emet, kebenaran. Firman Allah, Yesus adalah amin, yang mengenapi seluruh firman Allah. 2 Korintus pasal 1 ayat 19, Wahyu pasal 3 ayat 14, pasal 19 ayat 11. Dan semua janji dan perjanjian Allah yang dibuat dari Kejadian sampai Wahyu, janji dari benih perempuan sampai janji terakhir kalau ia akan kembali, semuanya itu dipenuhi dalam Yesus. Semua digenapi dalam Yesus. Jadi kesimpulan, Roh Kudus masih berinkarnasi. Adalah firman Tuhan masih berinkarnasi melalui Roh Kudus dalam Alkitab. Jadi Alkitab itu adalah firman Allah yang ditulis. Bagaimana Yesus? Yesus adalah inkarnasi dari firman itu. Jangan bingung ya. Ini sangat membingungkan karena kalau Yesus adalah firman Allah, Alkitab adalah firman Allah. Jadi jangan bayangkan di pikiran kalian
Awalnya firman Allah di sana, terus Alkitab itu di atas air. Datanglah terang, buku yang dikeluarkan oleh penulis. Tapi Alkitab itu adalah tulisan dari firman Allah, memiliki otoritas, itu adalah bagian dari Yesus. Itulah firman Yesus, firman Allah. Dan Yesus berkata kalau Ia tinggal dalamnya, maka kita dalam firman-Nya kita tinggal dalam Dia. Yohanes pasal 15 ayat 4, tinggal dalam aku dan aku dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Ayat 7-8, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu hendaki dan kamu akan menerimanya. Dan saat Ia berkata firman-Ku, Ia berbicara dengan perjanjian lama yang bersaksi tentang Yesus, dan perjanjian baru yang menulis tentang firman Allah dan menunjukkan pada Allah. Dan Dia bilang taat dalam firman-Nya. Ini saya berjanji, ini adalah slide terakhir. Bapa, ini adalah pattern-nya. Bapa mengirimkan Yesus ke dunia ini. Yesus memberikan kita Alkitab. Dan Alkitab datang kepada jemaat-jemaat kudus. Kita adalah jemaat kudus, amin. Bagaimana kita menjawabnya? Kita bertobat, jadi kita taat ke dalam Alkitab. Dan Alkitab yang merupakan firman Kristus akan mengenalkan kita kepada Kristus, dan Yesus akan bawa kita kepada Bapa, ya kan? Jadi artinya apa? Artinya tubuh dari Kristus ini, jemaat-jemaat kudus, melalui Alkitab, jemaat-jemaat kudus bertumbuh dalam nomor, dalam jumlah, dan kita bertumbuh secara rohania. Jadi ada pertumbuhan secara fisik juga. Maaf karena tulisan saya sangat jelek. Ada pertumbuhan yang secara fisik, juga ada pertumbuhan rohani melalui Alkitab. Pertumbuhan fisik, Roh Kudus menggunakan firman Allah dalam Alkitab dan mengeluarkan kekuatan. Jadi firman Allah harus ada dalam Roh Allah. Jadi Roh Kudus mengaktifkan firman Allah dalam Alkitab, dan orang-orang memiliki iman dalam Yesus. Dan kamu masuk ke gereja, dan gereja itulah tubuh Kristus, dan tubuh Kristus sangat bertumbuh. Saya mempunyai anak 1 tahun 4 bulan dan tubuhnya bertumbuh. Bagaimana? Sel yang baru kan? Bukankah itu inkarnasi? Tubuh dari Kristus itu diinkarnasi melalui firman Allah dan Roh Kudus, ya kan? Jadi tubuh Kristus, gereja, itu diinkarnasikan. Dan ada pertumbuhan rohania juga. Kita merupakan pekerjaan yang sedang berjalan, kan? Tidak ada yang sempurna. Tapi melalui firman Allah dan Roh Kudus, melalui Alkitab, pada saat kita ada dalam Dia, kita bertumbuh secara rohania. Itu juga Kristus yang berinkarnasi dalam hati kita. Realitas dari Yesus diinkarnasi dalam diri kita, dan kita menjadi tubuh Kristus. Jadi saya berdoa melalui firman Allah di tahun ini, kita akan menaruh inkarnasi Allah dalam diri kita di gereja ini dan di Singapura. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, pada malam ini kita telah menghabiskan sedikit waktu untuk merenungkan firman Allah di Mazmur 119. Kami bersaksi tahun ini kami ingin lebih tahu lagi tentang firman-Mu. Kami ingin berada dalam Kristus, dan kami ingin Kristus ada dalam diri kita. Allah Bapa, kami berdoa kalau kita memiliki resolusi yang baru untuk berpegang dan bertaut pada firman-Mu,
Dan tahun ini kami akan bertumbuh bukan hanya secara rohani, tapi secara fisik juga dalam firman-Mu. Dan semoga Roh Kudus-Mu bisa memenuhi tempat ini, hati kami, dan semoga gereja Sion menjadi gereja di mana firman-Mu sebenarnya itu diproklamasikan. Bersyukur padamu Tuhan. Kami berdoa ini semua dalam nama Tuhan dan kuasa Yesus Kristus. Amin. Mari kita berikan pujian kepada Yesus.